Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anhadani hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir al-ayah ma ba'du. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di Yaumul Akhir. Semoga kita semua, Bapak Ibu wali santri dan anak-anakku semua mendapatkan syafaatnya kelak di Yaumul Akhir. Amin Allahumma amin. Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu wali santri dan anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang Ustadz banggakan dengan segala prestasinya. Di momentum yang membahagiakan ini, momentum yang penuh keceriaan. Kenapa Ustadz mengatakan momentum yang membahagiakan? Karena di bulan ini, tepatnya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirlah sosok manusia, lahirlah sosok bayi yang bisa merubah dunia minadz-zulumati ilan nur, dari zaman yang penuh kegelapan hingga terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu wali santri, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang Ustadz banggakan, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak kecil, dewasa hingga beliau meninggal. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam satu contoh, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga ketika dalam bermuamalah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyakiti tetangganya, tidak pernah menyakiti temannya. Anak-anak pernah menyakiti temannya? Pernah menjahili temannya? Rasulullah tidak. Karena Rasulullah sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah durhaka kepada ayah ibunya. Anak-anak pernah durhaka? Disuruh oleh bapak ibunya pernah mengatakan tidak mau? Nah, ini tentunya jauh dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah durhaka kepada ayah ibunya. Salah satu bentuk penjagaannya dari ketika Aminah hamil atau Rasulullah masih dalam kandungan, tepatnya bulan ke-6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh ayahnya Abdullah. Ayahnya meninggal anak-anak dalam usia kandungan 6 bulan. Rasulullah sudah ditinggal oleh ayahnya. Menginjak 1-2 tahun, tepat 6 tahun, Rasulullah ditinggal oleh ibunya Aminah.
jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatim piatu. Dan beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dalam pengasuhan Abdul Muthalib kakeknya tidak berangsur lama anak-anak. Hanya 1-2 tahun, menginjak 8 tahun, kakeknya juga meninggal. Sehingga beliau diasuh oleh Abu Thalib, pamannya beliau. Akan tetapi anak-anak, pamannya bukanlah sosok manusia yang kaya raya, bukanlah orang yang mempunyai harta yang banyak, tapi beliau adalah orang yang sederhana. Dengan kesederhanaannya beliaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipelihara, diajak berdagang ke negeri Syam, diajak mengembala kambing dan lain sebagainya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat karakter yang sederhana, yang berakhlak mulia. Bapak Ibu, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang Ustaz sayangi, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, innama bu'istu li utammim makarimil akhlak, bahwa kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bu'istu li utammim makarimil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan akhlak kita, perilaku kita, bagaimana makan kita, ya, makan kita apakah pakai basmalah, pakai doa, dengan duduk, ya, makan tidak berdiri. Itu salah satu sunnah-sunnah beliau, salah satu ajaran yang diajarkan oleh beliau, ya. Bagaimana bermuamalah kepada temannya, bergaul dengan temannya, menjahili temannya atau tidak, itu salah satu karakter beliau. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi orang-orang di sekitar kita. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi orang-orang sesamanya. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi saudaranya, tetangganya, handetolannya, seperti beliau menyayangi dirinya sendiri. Nah, tidak hanya itu anak-anak, bahkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sayang dengan hewan peliharaannya. Nah, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau berpergian, mau berganti jubah, akan tetapi jubahnya buat tiduran si kucing anak-anak. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya sangat mulia sekali. Tahu kalau jubah Rasulullah itu buat tiduran si kucing, dan Rasulullah harus memakai jubah itu untuk berpergian. Tapi kalau kita pakaian kita buat tiduran si kucing, pasti enak saja, kita tepang saja kucingnya, kita gusah saja, hush. Tapi Rasulullah tidak, begitu mulianya akhlak beliau, bahkan sama hewan sekalipun. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil gunting dan menggunting bagian atau lengan dari jubah yang buat tidur si kucing. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau kucing itu terbangun dari tidurnya. Rasulullah tidak mau mengganggu kucingnya itu terbangun dari tidurnya. Masya Allah, akhlak yang mulia sekali ini. Baik anak-anak, suatu hari juga Rasul Muhammad SAW kedatangan tamu, para sahabat, dan kucingnya dibawa atau digendong, ya, dan ditaruh di paha Rasulullah SAW. Seraya Rasulullah berkata kepada para sahabat, peliharalah hewan peliharaanmu, sayangilah hewan peliharaanmu, wabil khusus kucing, seperti engkau menyayangi saudara kamu sendiri. Itu kata Rasulullah kepada sahabatnya. Suatu hari
Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu para sahabat. Nabi Muhammad SAW menggendong kucingnya, yang kucing itu katakanlah dia diberi nama Muza. Muza itu digendong oleh Rasulullah SAW, diletakkan di paha Rasulullah SAW, dan beliau bersabda kepada para sahabatnya, sayangilah hewan peliharaanmu, wabil khusus kucing, seperti engkau memelihara saudaramu sendiri. Luar biasa Rasulullah SAW. Salah satu yang dicintai, yang didemeni oleh Rasulullah SAW kepada Muza, si kucing ini, adalah ketika mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika mendengar suara azan anak-anak, kucing Rasulullah SAW si Muza itu mengaum, aum, 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 seolah-olah dia menirukan suara azan. Yo anak-anak, kalau mendengar suara azan bagaimana? Jangan sampai kalah lo dengan si kucing, harus menirukan suara azan atau menjawab suara azan, atau lebih baik diam saja. Begitu ya anak-anak, seperti kucing Rasulullah, jangan sampai kalah kita, ya. Itulah salah satu sifat kucing Rasulullah SAW yang beliau sayangi, yang beliau demeni. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, ada seorang wanita yang memelihara kucing yang ia kandang atau ia tali, ia tidak beri makan dan ia tidak melepaskannya untuk mencari makanan sendiri. Ancamannya adalah neraka jahanam. Masya Allah anak-anak, begitu mulianya Rasulullah Muhammad SAW mencintai sesamanya, bahkan mencintai seekor hewan. Maka mari anak-anak, di momentum yang membahagiakan ini, kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul Muhammad SAW. Inni uhibbuka fillah ya Muhammad. Kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Loh, kenapa kita tumbuhkan cinta kita kepada Muhammad? Apakah Muhammad cintai kepada kita? Iya. Kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, pasti Nabi Muhammad akan cinta kepada kita, dan Allah ridho, dan akhirnya kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk rasa cinta Rasulullah SAW kepada kita, ya, ketika beliau mau meninggal, beliau sakaratul maut, apa yang beliau katakan? Dengan berderai air mata, dengan menangis, beliau mengatakan, kaifa ummati, kaifa ummati, kaifa ummati, bagaimana besok umatku. Itulah rasa bentuk rasa cintanya kepada kita semua. Tapi kita malah enak-enak, kita tidak mencintai dia, bahkan ada yang tidak tahu dengan dia, perjalanan beliau. Mari kita di momentum yang membahagiakan ini, momentum lahirannya Rasulullah SAW, kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau. Dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, sholat sunnah, puasa sunnah, ya kan? Apa yang disunnah-sunnahkan beliau. Mari kita bersama-sama tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Semoga kita bersama-sama bisa istiqomah untuk mencintai beliau, menggali lagi sirah-sirah beliau, ya, dan bersama-sama kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir, dan kita dikumpulkan bersama beliau pula
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Begitu anak-anak, semoga bermanfaat. Afa minkum, wabila taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.